Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memulai ibadah pada hari ini dengan pertolongan dan berkat Tuhan. Sebelumnya saya bacakan satu ayat dari Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang utama dalam kehidupan kita supaya kita mencari hadirat Tuhan, kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka hidup kita akan diberkati dan berkelimpahan. Bapa kami dalam surga, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh kembali datang beribadah kepadamu. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami, siapkan hati kami Tuhan. Biarlah kiranya ibadah kami boleh berkenan kepadamu dan mempermuliakan namamu. Bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk kami terus hidup dalam terang-Mu. Berikan kami hati yang bijaksana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar aku Tuhan jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Lagi dari awal katakan. Ajar aku Tuhan jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap buatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku Tuhan jalan dalam terang-Mu. Berikan hati kami Tuhan. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ku puji Kau selama-lamanya. Oh, ku puji Kau selama
segenap hidupku ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Katakan, ku puji Engkau Tuhan. Oh, ku puji Kau Tuhan selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku Yesus Tuhan. Sekali lagi, ajar aku Yesus Tuhan. Ajar aku Yesus Tuhan. Kerinduan kami untuk kami sungguh mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Jadikan pujian ini berbicara kuat dalam hidup kami, sehingga hati kami betul-betul mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, khususnya dalam peristiwa saat-saat ini Tuhan. Terima kasih, yang percaya Engkau terus akan berbicara dalam hidup kami, dan kami pun akan memuji Engkau dengan penuh sukacita, dengan sorak-sorai memuliakan Engkau di dalam nama Yesus. Amin. Dimanapun kita berada saat hari ini, biarlah dalam memuji memuliakan Tuhan kita sungguh melibatkan seluruh jiwa, pikiran, hati kita. Bahkan kita tidak hanya menonton, menyaksikan, tapi biarlah kita terlibat aktif. Sebagaimana kita ketika hadir dalam pertemuan ibadah, demikianlah kita ibadah di rumah kita masing-masing. Kita pun bisa berdiri, bisa menari, bisa memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita angkat pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau kekuatan kami. Yes. Oh, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sekali lagi dari awal, Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh yes. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh yes, haleluya. Engkau kekuatan kami Tuhan. Oh, sama-sama dari awal. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur,
gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, 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 haleluya. Oh yes. Amin, amin. Saya percaya sukacita Tuhan mulai tumbuh dan terus bertumbuh dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Oh, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Oh, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik. Oh, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Oh yes, amen. Oh, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Lagi dari awal katakan, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Ya sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Oh, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, ya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yes, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Oh yes, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Oh, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Yang sungguh baik, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Yang sungguh baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya
Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan kita Yesus, Dia baik. Kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu terus izinkan Roh Kudus melembutkan hati kita, menjadikan hati kita tanah hati yang subur, ditaburi benih Tuhan. Dengan hadirat Tuhan, saya percaya kita nikmati Tuhan membentuk hati kita. Haleluya, haleluya. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa yang diperbuatnya, di hadapan segala bangsa. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa yang diperbuatnya, di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, sebab Tuhan baik, yes, amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya, oh bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh
setianya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami bisa memuji, memuliakan Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, berbicaralah lewat hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita akan membaca beberapa bagian firman Tuhan, mari kita akan masuk ke dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih bahwa pada saat ini kami boleh datang beribadah kepadamu. Kami bersyukur untuk kemungkinan di dalam anugerah-Mu kami boleh datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Bapa, sebagai anak-anak Tuhan, kami rindu untuk terus boleh mempersembahkan satu kehidupan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami tahu betul bahwa itu tidak mungkin kami wujudkan di luar kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kami menyadari kami butuh terus dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, pada saat ini kami mohon kiranya Engkau berkenan menguasai hati dan pikiran kami, menuntun kami pada kebenaran yang Tuhan mau ajarkan kepada kami semuanya. Berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Kami semua tanpa terkecuali termasuk hamba-Mu ini yang hanya akan Kau pakai sebagai alat-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami karena kami rindu untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Saudara-saudara, berikut ini akan saya bacakan dari Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-26 maksud saya. Demikian bunyinya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tentu saja yang berbahagia bukan hanya mereka yang suka baca Alkitab dan menghafal ayat-ayat Alkitab, tetapi mereka juga yang membiarkan dirinya dikuasai oleh firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Nah, saudara-saudara, tema yang diberikan kepada saya adalah sebagai berikut. Saya akan bagikan screen kepada saudara. Yaitu tetap tekun tapi senewen. Ya, saudara, apa sih maksudnya tetap tekun tapi senewen? Topik utamanya adalah tentang ibadah, saudara ya. Jadi kalau berbicara tentang tetap tekun, tentu tetap tekun beribadah. Tapi senewan apa maksudnya? Tentu berkaitan dengan di dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga kita harus tetap tekun beribadah. Nah, ini yang kita akan bersama-sama merenungkan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Apa sih artinya semuanya itu? Saudara, saya suka mendengar kata-kata ini
dari orang yang pergi ke gereja. Pulang gereja tuh ngomongnya, nggak dapat apa-apa katanya gitu ya. Atau lalu ada yang juga berkomentar ngantuk tadi di gereja. Itu biasanya dihubungkan dengan semua yang ada atau acara yang ada di gereja, susunan liturginya, atau juga dikaitkan dengan khotbahnya gitu ya. Lalu yang berikutnya ada yang mengatakan, aduh tadi kebaktiannya kepanjangan. Nah, ini juga bisa kebaktiannya yang kepanjangan atau juga khotbahnya yang kepanjangan ya. Nah, saudara, kembali saya ingin kita bersama-sama merenungkan hal ini. Kenapa ya orang bisa ngomong seperti itu? Kenapa orang bisa bilang saya nggak dapat apa-apa? Emangnya kalau ibadah itu untuk dapat apa-apa, gitu kan ya? Lalu kenapa dia bisa ngantuk? Padahal ada kalau kita pergi ke tempat-tempat tertentu menyaksikan hal-hal tertentu, kita bisa lagi capek aja atau lagi ngantuk aja bisa jadi melek, gitu ya. Kita bisa jadi seger lalu. Tapi kenapa datang ke gereja ada yang bilang kok ngantuk ya gitu ya, dan atau merasa kepanjangan kok nggak selesai, orang udah mulai lihat lagi jamnya, lihat jamnya, ini rasanya mestinya udah selesai loh gitu kan misalnya ya. Tapi kenapa ada acara-acara tertentu yang kita ikuti padahal panjang banget tapi rasanya kita senang, semangat terus dan merasa ya selesai gitu, kita merasa sayang karena sudah selesai. Nah, kenapa sih bisa begitu? Saudara, berdasarkan kebenaran firman Tuhan, saya ingin kita mengevaluasi diri masing-masing dan kita renungkan firman Tuhan ini ya. Nah, saudara, dikatakan bahwa firman Tuhan bilang manusia itu diciptakan untuk menyembah Allah. Ya, manusia itu diciptakan untuk menyembah Allah. Nah, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, itu manusia secara sengaja, jadi akar manusia jatuh ke dalam dosa adalah manusia melawan Allah. Makanya kalau manusia melawan Allah berarti dia tidak mau menyembah Allah lagi. Nah, kita akan renungan sebentar tentang menyembah itu. Menyembah itu artinya seseorang yang menaklukkan diri 100% kepada Tuhan. Menaklukkan diri dan di dalamnya ada unsur mendedikasikan dirinya kepada Tuhan, mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Jadi dengan kata lain, kalau kita menaklukkan diri, berarti saudara dan saya hidup berdasarkan agenda Allah. Dan lalu kalau kita mendedikasikan seluruh hidup kita kepada Tuhan, artinya bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang ada di hati kita, seluruh aktivitas kita adalah semuanya itu dipersembahkan untuk memperkenankan hati Tuhan. Makanya ada kaitannya antara takluk 100% dengan mendedikasikan. Karena kalau takluk 100% berarti kita ikut aturan mainnya Tuhan. Berarti kita tunduk kepada firman-Nya, kepada tujuannya, dan kita lalu mendedikasikan hidup ini sesuai dengan tujuan itu. Jadi kalau secara sederhananya kita belajar firman Tuhan, kita hidup berdasarkan firman Tuhan, baik perkataan kita, pikiran kita, aktivitas kita, semua dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, sekarang pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu melawan Allah. Artinya apa? Manusia tidak mau ikut aturan main Allah, manusia tidak mau menaklukkan diri kepada Allah, dan manusia tidak mau mendedikasikan seluruh hidupnya, dirinya, pikirannya, perkataannya, aktivitasnya itu untuk menyenangkan Allah, tetapi untuk menyenangkan dirinya. Nah, pada waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus kita, berdasarkan anugerah dari Allah melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus, tujuannya adalah jelas supaya manusia kembali. Kan manusia sudah menyeleweng, ya, manusia melawan Allah, manusia berdosa, artinya menyeleweng, tidak kena lagi sasaran yang Tuhan tentukan. Nah, sekarang manusia ditebus tujuannya untuk supaya manusia kembali hidup berdasarkan tujuan Tuhan. Makanya tidak heran, saudara, ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa di dalam Roma pasal 12, misalnya ya, saudara, di ayat yang ke-1, di situ dengan jelas dikatakan demi kemurahan Allah. Jadi setelah kita menerima kemurahan Allah itu, maka saudara dan saya harus menjadi orang yang mempersembahkan tubuh ini menjadi satu persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah.
Kembali di situ apa? Berarti manusia yang sudah ditebus dalam karya penebusan Tuhan Yesus Kristus, kita harus kembali hidup menyembah siapa? Menyembah Allah. Ya, jadi kita kembali mendedikasikan seluruh hidup kita kepada Allah. Makanya kata ibadah ini, mempersembahkan diri kepada Allah ini, bukan hanya dibatasi dalam kaitan kita beribadah di gereja, tapi juga seluruh hidup kita, setiap detik, selama 24 jam, setiap hari, hidup kita adalah hidup yang dipersembahkan kepada Allah. Nah, itu tujuan Tuhan Yesus menebus saudara dan saya. Nah, kalau saudara perhatikan gambar ini, sebelum penebusan Tuhan Yesus Kristus, Bapak, di bait Allah itu ada yang disebut dengan ruang Maha Kudus. Dan ini saudara, kita lihat imam, hanya imam yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus ini, mewakili manusia. Tapi dia sendiri harus betul-betul membasuh diri sedemikian rupa untuk bisa memasuki ruang Maha Kudus ini. Dan dengan kata lain kita lihat bahwa manusia ini tidak bisa sembarangan. Nah, ini menandakan adanya pemisah antara manusia dengan Allah, sehingga tidak sembarangan orang bisa masuk. Kalaupun imam masuk, dia harus sadar dia sendiri adalah orang berdosa. Maka dia juga harus betul-betul melakukan pembasuhan sebagai ritual, menggambarkan bahwa saya orang berdosa, saya mohon ampun, saya butuh pengampunan untuk bisa datang ke hadirat Allah yang Maha Kudus. Nah, pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ada satu pernyataan seperti ini. Lalu sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai, sudah genap. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Lalu di Injil Matius dijelaskan seperti ini. Yesus berseru pula dengan suara yang nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Perhatikan kata tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Terbelahnya bukan dari bawah ke atas, saudara, tapi dari atas ke bawah. Itu menunjukkan bahwa inisiatif dari Allah, maka tabir yang tadinya memisahkan antara manusia dengan Allah, sekarang dibuka. Dan Ibrani 10 ayat 19 sampai 21 tadi mengatakan itu dibukanya oleh siapa? Dimungkinkannya oleh siapa? Di situ dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia, yaitu Tuhan Yesus, telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Sekarang kita memiliki imam yang sempurna sebagai pengantara antara Bapa dengan kita sebagai manusia. Dan kita boleh jalan masuk sekarang dengan leluasa kita dapat beribadah. Tidak perlu ada perantaraan imam atau pendeta lagi. Saya bisa langsung menghadap Allah. Saya bisa langsung berinteraksi dengan Allah. Melalui apa? Melalui apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat saudara dan saya. Oleh karena karya penebusan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang sudah membuka dan memungkinkan semuanya itu, maka saudara dan saya bisa memiliki jalan masuk. Itu adalah anugerah Tuhan. Nah, saudara pasti ingat ini, di dalam pengakuan iman rasuli yang biasa kita nyatakan setiap minggu, di situ ada pernyataan bahwa Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 di situ menyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus, arti dari duduk di sebelah kanan Allah, menyatakan sekarang Tuhan Yesus Kristus adalah imam yang sempurna. Dia adalah pengantara yang sempurna. Saudara, apa artinya ini bagi saudara dan saya sebagai anak Tuhan? Itu tidak ada lagi pemahaman. Seharusnya kalau saudara sudah mengerti ini, tidak ada lagi pemahaman bahwa doanya pendeta lebih maju daripada anak Tuhan. Tidak, saudara. Kita sama-sama, saya walaupun pendeta, saya anak Tuhan. Saudara juga anak Tuhan. Kita di mata Tuhan sama, anak Tuhan. Peran bisa beda, saudara. Ini kan pendetanya jabatan. Tapi kita sebenarnya status kita di hadapan Tuhan sama, yaitu anak-anak Tuhan. Kita adalah hamba-hamba Tuhan, gitu ya, yang mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan.
Maka sama dengan saudara dan saya juga, sama halnya dengan saya, demikian pula dengan saudara, bisa secara leluasa datang kepada Tuhan. Oleh karena apa? Kita sama-sama oleh karena Tuhan Yesus Kristus sebagai pengantara kita. Kita bisa langsung curhat sama Bapa, kita bisa bersekutu dengan Bapa. Tidak ada bahwa doanya pendeta lebih berkuasa dari jemaat, tidak juga. Oleh karena itu jemaat tidak perlu khawatir, tidak perlu takut bahwa wah kalau saya yang berdoa Tuhan nggak dengar. Ya, saudara, itu kalau Tuhan nggak dengar itu kan Tuhan mengatakan bukan kurang panjang tapi masalahnya adalah dosa. Nah kalau pendetanya berdosa juga ya sama aja nggak didengerin saudara ya. Nah oleh karena itu baiklah kita datang dengan sikap yang benar, dengan hati yang penuh dengan pertobatan dan rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara didengar, saya didengar, sama kok. Saudara kita ini didengarnya sama oleh Tuhan. Makanya kita memperoleh keberanian untuk datang. Ya. Nah, berikutnya saudara. Kita sekarang ini kan oleh karena pandemi ini ibadahnya online di rumah. Ya, ibadah online di rumah. Biasanya kita itu ibadahnya di gereja. Gitu kan ya saudara. Ada orang yang berpikir bahwa ibadah di rumah itu kurang afdol begitu ya saudara ya dibandingkan dengan ibadah di gereja. Nah sebenarnya saudara kalau saudara perhatikan ini kan kita kan tidak tidak secara sengaja ya ibadah sendiri-sendiri atau secara keluarga online ya sebenarnya tidak. Memang sih ada yang sendiri, tapi ada juga yang dengan keluarga. Tapi kalau saudara perhatikan, karena kita mengikuti, gitu ya, kan kita mengikuti ibadah secara online bersama dengan yang lain, tapi sebenarnya kita kan lagi sama-sama, saudara, cuman di tempat yang berbeda, begitu kan, saudara ya, di situasi dan kondisi yang berbeda. Tapi pada saat kita bergabung dengan gereja, ya, untuk beribadah bersama-sama secara online. Jadi sebenarnya kita sih beribadah bersama-sama. Nah ini saudara sekarang yang harus kita perhatikan. Kapan sebenarnya manusia bisa datang ke hadirat Allah? Faktor penentunya siapa? Apakah saya yang menentukan saya bisa datang? Jadi saya bisa begini nih kalau saya menentukan, kalau lagi males enggak lah, saya nggak mau lah. Habis sekarang lagi online males, saya nggak mau. Toh nggak ada yang tahu, saya di rumah sendiri kok, misalnya gitu kan ya. Apakah saya yang menentukan atau yang menentukan adalah Tuhan? Nah, firman Tuhan dengan jelas mengatakan demikian. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Dengan kata lain firman Tuhan ini juga sama dengan apa yang kita sudah baca di Ibrani, bahwa saya bisa datang ke hadirat Tuhan. Saya bisa kembali datang sebagai anak, sebagai orang yang kudus yang sudah dikhususkan kembali untuk Tuhan, itu semata-mata hanya karena karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Inisiatifnya dari Tuhan, makanya dikatakan kita dimungkinkan hanya karena anugerah Tuhan. Jadi faktor penentunya di Tuhan. Saudara sekarang saya berikan ilustrasi. Saya gini, kalau kita mau ketemu, ya, kalau kita mau ketemu presiden, yang menentukan saya bisa datang itu presiden atau saya? Presiden kan? Biar kita pengen ketemu, kalau presiden nggak mau ketemu, kita juga nggak bisa ketemu, saudara ya. Nah, ini apalagi Allah, ini adalah presiden di atas segala presiden. Dan kondisinya adalah saudara dan saya adalah orang berdosa. Yang melawan, secara sengaja kita melawan Allah. Dan karena anugerah Tuhan kita diampuni dan kita kembali menjadi anak Tuhan. Kita menjadi orang yang dikhususkan bagi Tuhan. Nah ini semua inisiatifnya dari Allah. Makanya seharusnya saudara dan saya melihat ini sebagai satu hal yang spesial. Satu hal yang mewah begitu ya saudara ya. Saudara dan saya itu bisa dengan leluasa datang kepada Tuhan. Makanya kenapa firman Tuhan di Ibrani mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara dan saya pertama, mestinya ini bukan karakter dari seorang anak Tuhan. Pertama, saudara dan saya itu kan kembali setelah ditebus menjadi orang yang hidupnya adalah didedikasikan untuk menyembah Tuhan. Baik di gereja ataupun di luar gereja.
Tapi memang Tuhan menentukan adanya waktu-waktu tertentu di mana kita diminta untuk berkumpul, bersekutu, makanya dikatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Sejak dari perjanjian lama, Tuhan menentukan waktu-waktu khusus di mana kita datang secara full, penuh konsentrasi hanya untuk beribadah, menyembah Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Jadi kalau sekarang misalnya di gereja saudara, ini dengan liturgi yang ada, maka pada waktu kita baik berdiri, duduk, pada waktu kita menyanyi, pada waktu kita berdoa, pada waktu kita menyatakan pengakuan iman rasuli kita, saudara, itu harus terjadi. Itu semua aktivitas itu harus terjadi dengan hati yang hanya mengarah kepada Tuhan. Semua itu harus terjadi dengan pikiran kita ditujukan hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Jadi dengan kata lain apa saudara? Pada waktu kita dikata memuji Tuhan, maka Tuhan itu harus merasa sedang dipuji oleh saudara dan saya. Kalau saya mengatakan Tuhan saya menyembah Engkau, maka Tuhan harus merasa sedang disembah oleh saudara dan saya. Jadi jangan sampai kita katakan saya memuji Tuhan, tapi Tuhannya sendiri nggak merasa disembah oleh saudara. Saudara mengatakan saya menyembah Tuhan, Tuhan sendiri sedang tidak merasa disembah oleh saudara. Bahkan lalu saudara mengatakan saya berdoa. Berdoa kan berbicara dengan Tuhan. Nah itu harus pastikan bahwa Tuhan sedang merasa diajak bicara. Jangan sampai kita bilang berdoa tapi pikiran kemana-mana. Atau kita berdoa misalnya ya, kalau saya sebagai pendeta berdoa, tapi sebenarnya berdoanya bukan lagi ke Tuhan, lagi ngomongin saudara lagi khotbah lagi sama saudara. Itu doa sama khotbah kan berbeda saudara ya. Nah kalau saya berdoa tapi sepertinya berkhotbah kepada saudara atau sambil menegur saudara, nanti Tuhan nanya sama saya, kamu lagi ngomong sama siapa? Lagi ngomong sama saya? Atau lagi ngomong sama jemaat? Gitu kan. Nah sedangkan seharusnya di dalam ibadah itu, fokusnya semua ditujukan kepada Tuhan. Lihat ini. Nah kalau itu semua ditujukan kepada Tuhan, artinya apa saudara? Kita bukan berbicara tentang saya dapat apa, tapi itu yang seharusnya kita pikirkan, Tuhan berkenan enggak sama ibadah saya tadi? Lepas saudara karakteristik dari pengkhotbah atau paduan suara yang ini, itu terlepas masing-masing unsur, baik pendetanya, baik paduan suaranya, baik majelisnya, baik yang main musiknya, baik saudaranya, dan bersama-sama kita ini sebenarnya semua bersama-sama sedang datang beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu semua sama-sama harus dilihat oleh Tuhan. Yang lagi main musik, Tuhan betul-betul merasa bahwa yang main musik ini lagi main musik buat Tuhan, nyenengin Tuhan. Hatinya, motivasinya, pikirannya semua mesti beres. Demikian juga dengan saudara dan saya. Termasuk saya yang sedang berkhotbah ini. Sama saudara, Tuhan melihat hati saya, Tuhan melihat pikiran saya, Tuhan melihat semuanya. Dan Tuhan menghendaki bahwa pada saat saya sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama dengan saudara, Tuhan betul-betul bisa merasakan bahwa saya ini sedang melakukan semuanya ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan lagi pamer di hadapan saudara-saudara. Nah ini hakikat dari ibadah itu sendiri. Itu yang Tuhan mau terjadi. Jadi kalau lagi di gereja, Tuhan mau itu terjadi. Jadi bukan yang dipikirkannya saya dapat apa. Yang dipikirkannya Tuhan tadi senang gak ya dengan diri saya? Berkenan tidak dengan diri saya? Tuhan pada waktu saya bersyukur, Tuhan merasa lagi diterima kasih tidak oleh saya. Pada waktu saya menyembah, Tuhan sedang merasa disembah. Nah ini yang seharusnya dipikirkan, bukan dapat apa. Tuhan berkenan tidak. Percuma saudara bilang saya dapat tadi nih, saya dapat firman Tuhan yang bagus. Tapi Tuhan tidak berkenan atas ibadah saudara. Nah ini yang perlu diperhatikan saudara ya. Jadi, dan sekarang begini. Saudara pada waktu, kalau orang yang menyadari betapa ini yang saya tadi katakan ibadah adalah kemewahan. Saudara ada orang yang kalau bisa ketemu sama presiden, itu dia bisa bangganya luar biasa, fotonya dipajang-pajang. Mana dia sangat antusias, dia mau ketemu presiden aja dia udah nyiapin dirinya luar biasa, dia pergi ke salon misalnya, dia dandan, dia pakai pakaian yang terbaik, hanya sekedar buat dia begitu semangat gitu ya, ketemu presiden. Nah sekarang saudara dan saya itu ketemu penciptanya presiden. Bukankah seharusnya saudara dan saya lebih antusias
Kecuali saudara tidak memahami betapa berharganya saudara bisa bertemu dengan Allah pencipta dari semua presiden di seluruh dunia ini. Dari semua raja dan ratu di seluruh dunia ini. Dia adalah pencipta segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dan dia yang memberikan keleluasaan kepada saudara dan saya untuk bertemu dengan dia. Bukankah seharusnya itu merupakan satu hal yang, aduh, lihat saudara di dunia ini, di dalam realita saudara, kita kalau mau ketemu pejabat, nggak usah presiden, kita mau ketemu lurah aja susahnya setengah mati. Apalagi sekarang ketemu pejabat yang lebih tinggi. Tapi sekarang ini pencipta dari semua pejabat-pejabat itu, yang dia adalah raja dari segala raja, gitu ya saudara, ya Tuhan dari segala Tuhan. Dia dengan terbuka, tangan terbuka, dengan anugerahnya, bukan oleh karena saudara dan saya layak, tapi hanya karena anugerahnya. Dia memberikan keleluasaan untuk saudara dan saya setiap saat bisa datang untuk menyembah dia, mendedikasikan seluruh hidup ini kepada dia. Dan di waktu-waktu tertentu, di hari Minggu, pertemuan-pertemuan ibadah, dengan leluasa, kita boleh datang kepada dia. Bahkan di tengah pandemi ini, tetap Tuhan mungkinkan disediakannya fasilitas online, di mana kita tetap bisa beribadah kepada dia. Bukankah ini seharusnya satu kemewahan bagi saudara dan saya? Tuhan loh, Tuhan, pencipta loh, mau ketemu dengan saya. Nah, saudara-saudara, bagaimana sikap saudara dan saya selama ini? Apakah ibadah bagi kita masih merupakan satu pilihan? Kalau lagi pengen, kita pergi, kalau enggak. Itu berarti saudara tidak melihat Allah adalah segala-galanya dan penting bagi saudara. Ya kalau nggak penting ya saudara, namanya juga nggak penting, gimana saya dong, ya kan? Nah, tapi kalau saudara melihat sebagai anak Tuhan, itu seharusnya tidak bisa begitu. Makanya kenapa di firman Tuhan di ayat 26, saudara dikatakan demikian. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah kita memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Maksudnya apa? Kalau ini ditujukan, mestinya anak Tuhan tuh nggak mungkin begini, saudara. Tapi kalau dikatakan tidak ada korban, ini adalah orang yang secara sengaja dan tidak merasa bersalah. Secara sengaja, perhatikan saudara, dan merasa tidak bersalah, dia tidak beribadah kepada Tuhan. Ini adalah natur apa? Natur orang berdosa, natur yang masih melawan Allah. Sedangkan orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, statusnya sudah berbeda. Disebutnya apa? Orang kudus. Gitu saudara ya. Memang kita masih jatuh bangun, tapi status sudah berubah menjadi orang kudus. Orang kudus itu adalah orang yang dikhususkan untuk Allah. Dan hidupnya juga dikelola mengkhususkan diri untuk Tuhan. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini, Tuhan bilang, dia akan terus memberikan, di mana Roh Kudus akan terus menyertai kita untuk mendisiplin kita, sehingga bukan hanya status, tapi pikiran, perkataan, seluruh hidup kita juga cocok dengan status. Makanya ada yang disebut dengan proses pengurusan, disiplin rohani. Makanya kalau yang namanya anak Tuhan, pada saat dia melakukan yang tidak cocok dengan maunya Tuhan, ini dia akan terusik. Kenapa? Karena Roh Kudus bilang, kamu anak Tuhan, nggak boleh begitu. Kamu salah, kamu harus bertobat. Nah ini nggak akan, misalnya gini, saudara nggak ke gereja, males-malesan, pokoknya nggak pengen gitu ya, nggak lagi mood, terus saudara merasa nggak apa-apa. Saudara tenang-tenang aja, mau ke gereja-gereja terus juga kan. Nanti dipertanyakan sebenarnya saudara anak Tuhan bukan. Karena kalau yang namanya anak Tuhan, karakteristiknya sudah menjadi anak Tuhan. Makanya firman Tuhan kalau sudah baca di Yohanes 15, ayat 1 dan 2, kalau ranting yang betul-betul melekat, itu dia akan mau dibersihkan. Perhatikan saudara, ranting yang berbuah yang dibersihkan. Artinya apa? Ranting yang betul-betul sudah melekat. Yang dibersihkan itu berarti apa? Anak Tuhan. Bukan orang Kristen KTP, saudara. Betul-betul anak Tuhan yang sudah ditebus melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita memang masih saat ini kebaktiannya online. Lepas dari online atau tidak online. Sebenarnya persoalannya adalah fokusnya di relasi saudara dengan Tuhan. Kalau relasi saudara dengan Tuhan benar, maka dimanapun saudara beribadah dan bagaimanapun kondisinya, saudara akan selalu mengusahakan saudara mau beribadah. Jadi saudara, ibadah itu seperti nafas buat kehidupan kita. Ya, jadi saudara akan berusaha untuk terus bernafas. Maka saudara misalnya masuk di
pas nyelam gitu kan, terus tenggelam, terus kan saudara akan berusaha naik gitu ya saudara ya, karena kok nggak bisa nafas ya, saudara akan berusaha untuk bisa bernafas lagi. Nah itu saudara yang seharusnya terjadi. Itu ibadah, itu merupakan nafas kehidupan anak Tuhan. Saudara akan merasa terusik kalau sampai saudara dan saya tidak beribadah. Oleh karena itu mari saudara, di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga, biarlah kita tetap tekun. Ketekunan kita di dalam beribadah dan sukacita kita, dan sampai setiap kali kita beribadah yang kita pikirin, Tuhan saya rindu. Pada saat saya menyanyi, Tuhan merasa saya menyanyi buat Tuhan. Pada saat saya berdoa, Tuhan merasa bahwa saya lagi ngomong, berbicara dengan Tuhan. Pada saat saya menyembah, beribadah, Tuhan merasa Tuhan sedang disembah. Nah itu yang seharusnya terjadi pada saat saudara dan saya beribadah. Semua sudah dimungkinkan oleh karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara, jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan anugerah ini. Mari kita terus beribadah kepadanya. Di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga, kita terus mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan oleh hambanya Pendeta Rahmianti. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya. Tuhan memberkati pelayanan dan keluarganya, dan juga memberkati kita semua yang telah mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita bersama akan menutup ibadah ini di dalam doa. Satukan hati kita, iman kita kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, kami rindu mempunyai kehidupan ibadah yang benar, yang berkenan kepadamu. Tuhan, biarlah di dalam dunia ini kami tidak mencari kesenangan diri kami, kenikmatan diri kami, tetapi kami mau berusaha menyenangkan hati Tuhan di dalam ibadah kami, dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati hamba-Mu Pendeta Rahmianti. Tuhan memberkati pelayanannya, kehidupannya. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih juga Tuhan buat Saudara Otniel yang sudah memimpin pujian. Kami berdoa bagi Saudara Otniel yang berencana akan pindah ke Jambi di dalam pelayanan bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati pelayanannya, kehidupannya, keluarganya. Tuhan akan mengurapi hamba-Mu, boleh menjadi berkat di tempat yang baru, boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi Saudara Joni yang pada hari-hari ini telah pulang ke Indonesia, dan kiranya Tuhan memimpin, menyertai, boleh tiba di Bandung kembali dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang Tuhan kasihi. Kami berdoa bagi vaksinasi yang sedang dijalankan. Biarlah kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan semoga kiranya pandemi COVID-19 ini boleh berangsur-angsur pulih. Dan berangsur-angsur kami boleh menikmati kehidupan kami dengan lebih normal lagi. Tuhan memberkati setiap keluarga kami, kehidupan kami, pekerjaan kami, studi dari anak-anak kami. Tuhan memberkati supaya kami tetap diberikan sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan, supaya kami tetap boleh mengalami kehidupan yang baik secara rohani dan juga kesehatan kami, dan kehidupan kami boleh
menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa satu kali kami boleh beribadah kembali bersama di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Saudaraku yang kekasih, setelah kita boleh beribadah bersama, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.